Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-hadirin wal hadirat jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada Al-Kabiratul Rabi'atu wal Khamsun, dosa besar yang ke-54, yaitu Al-Abdul Abiqu wa Nahuhu, yaitu budak yang kabur dari tuannya. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman mengkiaskan atau menganggap begitu juga anak yang kabur dari rumahnya. Jadi kalau kita mungkin bertanya, ini pembahasan bicara tentang budak, kan hari ini budak nggak ada sudah. Budak yang kabur dari tuannya, budaknya saja sudah tidak ada hari ini. Maka apa hubungannya, apa relevansinya pembahasan ini dengan kehidupan kita di zaman sekarang? Dan ternyata di antara para ulama ada yang mengkiaskan atau menyamakan kasus ini dengan anak yang kabur dari orang tuanya, atau orang-orang yang lari dari orang-orang yang memang mereka memiliki hak atas diri kita, lari dari tanggung jawab. Ini termasuk bisa dikiaskan ke dalam kasus atau ke dalam permasalahan ini. Jadi ada anak misalnya kabur dari rumahnya, tentu bukan karena sebab syar'i ya. Dia hanya ingin bebas dari orang tuanya, dia nggak mau merasa terikat misalnya terkungkung dengan orang tuanya, akhirnya dia kabur dari rumahnya. Nah, ini bisa dikiaskan dalam kasus ini, dalam masalah ini. Al-Imamul Hafidh Al-Zahabi mendatangkan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun."
apabila seorang budak dia kabur dari tuannya, maka tidak diterima salatnya. Tidak diterima salatnya di sini maksudnya adalah dia tidak menjadikan salatnya itu berpahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Adapun dari sisi zahir secara fikih salatnya sah. Dan salatnya menggugurkan kewajiban. Tetapi dia tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu al-qabul, diterimanya satu salat atau suatu ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah qabulu ridhan wa mahabbah. Diterimanya amal tersebut karena Allah meridai, mencintainya, dan dia berhak mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Dan yang kedua adalah qabulu isqatin. Yang dimaksud diterima di sini adalah gugur kewajiban. Jadi kalau kita dapati di dalam hadis ada disebutkan tidak diterima, itu maknanya beredar di antara dua ini. Tidak diterima secara zahir tetap sah namun tidak berpahala. Tidak diterima maknanya adalah tidak sah dan tidak gugur kewajiban darinya. Misalnya contoh yang bermakna tidak diterima yang artinya tidak gugur salat itu darinya. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian tatkala dia hadas sampai dia wudhu lagi. Nah, ini la yaqbal di sini, tidak diterima di sini, maknanya adalah tidak diterima yang artinya tidak sah. Tidak gugur kewajibannya dan dia wajib mengulang salat tersebut. Dia wajib mengulang salat tersebut. Makanya di hadisnya tidak diterima salat seseorang apabila dia hadas sampai dia berwudu, maknanya tidak diterima, tidak sah, tidak gugur ibadah itu dari dirinya dan dia wajib mengulangnya. Nah, adapun tidak diterima yang disebut di dalam hadis ini, atau misalnya seperti yang di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Man ata kahinan fasa'alahu lam tuqbal anhu salatun arba'ina laylah. Siapa orang yang datangi dukun, dia bertanya-tanya, tidak membenarkan, dia hanya mau tahu, tanya-tanya saja, tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Nah, yang di dalam hadis ini tidak diterima salat darinya selama 40 hari, yaitu tidak diterima artinya tidak berpahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Rabbul Alamin. Adapun salatnya sah-sah. Gugur kewajibannya, gugur. Dia tidak perlu mengulang salatnya tersebut. Jadi ini penting kita harus memahami alfaz, al-ahadits, lafad-lafad hadis, redaksi-redaksi hadis, kendati pun sama-sama redaksinya tidak diterima.
Maka tidak diterima beredar pada dua makna tadi. Tidak diterima bermakna tidak sah salatnya dan dia harus diulang. Tidak diterima yang berarti maknanya salatnya tetap sah secara fikih, secara zahir salatnya tetap sah, tapi tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, sebagaimana nanti pada hadis-hadis yang selanjutnya juga yang akan kita sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, kita akan bacakan, kita akan bahas. Nanti itu maknanya tidak diterima, maknanya adalah tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak diterima yang berarti tidak sah dan dia harus mengulang salatnya. Seperti juga orang yang misalnya dia salat, lalu kemudian dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dia nggak paham apa yang dia baca, bahkan kemudian di dalam salatnya misalnya dia pikirannya kemana-mana. Tetap dari sisi fikih, salatnya tetap sah. Dari sisi fikih, salatnya tetap sah. Tetapi nilai salatnya itu ya sekedar sebagaimana dia berusaha untuk sungguh-sungguh khusyuk di dalam salatnya. Maka di hadis yang diantaranya dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri di dalam At-Targhib wa Tarhib, ya ada di antara orang yang tercatat salatnya hanya tercatat sih maksudnya pahalanya hanya 1/10 saja. Ada yang orang salat tercatat dari salatnya hanya 1/9 dan terus hanya setengahnya saja. Seperti itu maknanya berarti tidak tercatat di sini, artinya tidak tercatat memiliki nilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Adapun salatnya tetap sah dan dia tidak wajib untuk mengulangnya. Ya di sini terdapat ancaman. Ya budak yang kabur dari tuannya atau tadi anak yang kabur dari orang tuanya, maka tidak diterima salatnya dari dirinya tersebut. Yang dimaksud tidak diterima adalah tidak memiliki pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa ada hubungan erat sekali antara ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin yang seringkali kita sebut dengan hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungannya sangat erat sekali. Sehingga apabila ada sebagian hak manusia diabaikan oleh kita, tidak kita tunaikan, ada sebagian dari hak manusia yang bisa mempengaruhi terkait hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Contohnya ini, ada budak kabur, atau misalnya ada pekerja kabur dari atasannya tanpa ada informasi. Ada anak kabur dari rumahnya. Maka kendati pun dia mengerjakan ibadah salat, mengerjakan ketaatan, baik antara hubungan dirinya dengan Allah Rabbul Alamin, dia salat, dia puasa, dan seterusnya misalnya, itu tetap bisa berpengaruh pada hubungan antara dirinya dengan Allah ketika dia berbuat buruk dengan sesama manusia. Tetap ada dampaknya. Jadi jangan kemudian dikira nggak berdampak apa-apa. Buktinya diantaranya hadis ini. Dia kabur, tidak diterima salatnya, artinya tidak diterima ini tidak menilai pahala, tidak punya keutamaan apa-apa di sisi Allah Rabbul Alamin, walaupun secara zahir gugur kewajibannya, sampai dia kembali kepada tuannya. Ya, sampai dia kembali kepada tuannya. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin abiqa
faqad bari'at minhu adz-zimmah. Budak manapun yang dia kabur dari tuannya, maka telah terlepas darinya az-zimmah. Az-zimmah ini memiliki makna adalah maknanya dia akan dijaga oleh Allah Rabbul Alamin dalam tanggungan Allah Rabbul Alamin sehingga dosanya berpeluang diampuni dan dia berpeluang besar masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Jadi itu makna az-zimmah. Makna az-zimmah. Dia dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, berpeluang diampuni, dan juga berpeluang dia masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Nah, apabila seseorang itu kabur, maka jaminan-jaminan yang dari Allah Rabbul Alamin itu semuanya nggak ada pada dirinya. Lepas dari dirinya. Maka ketika Rasul SAW sabdakan siapa orang yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, maknanya dosanya berpeluang diampuni. Dia juga dijaga oleh Allah dari api neraka. Bahkan dia pun diberikan oleh Allah Rabbul Alamin ya jaminan bahwa dia pun nanti akan bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu yang dimaksud fi zimmatillah, di dalam tanggungan Allah, di dalam jaminan Allah. Itu maknanya. Apabila seseorang dia kabur dari rumahnya atau tadi budak lari dari tuannya, maka jaminan-jaminan ini lepas dari dirinya sampai dia kembali kepada tuannya. Ya, sampai dia kembali kepada tuannya. Wara Ibnu Khuzaimah, berkata Imam Az-Zahabi, dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan fi sahihi, di dalam sahihnya, min hadithi Jabirin, dari hadisnya Jabir radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima salatnya. Tadi kita sudah katakan maknanya tidak diterima, tidak bernilai pahala apa-apa di sisi Allah Rabbul Alamin. Sahnya sah. Gugur kewajiban gugur, tapi tidak diterima atau tidak memiliki pahala di sisi Allah. Wala tas'adu lahum hasanatun, dan kebaikan apapun yang dia kerjakan tidak akan naik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini termasuk salah satu hadis dari atau salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi hadis ini merupakan salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Rabbul Alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wala tas'adu lahum hasanah. Tidak ada satupun kebaikan yang naik kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalih, yaitu budak yang kabur sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua adalah al-mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda, yaitu seorang istri yang suaminya marah, kesal kepadanya sampai suaminya ridha. Jadi ada seorang istri, suaminya kesal sama dia. Tentu ini dalam sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Lalu kemudian suaminya masih kesel, masih jengkel sama istrinya nih.
Ini istrinya mau sholat, mau ibadah, tidak ada yang naik kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ya maka termasuk salah satu amal perbuatan yang utama bagi para istri adalah irda'u zaujiha. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sang suami ridha kepadanya. Ya, ini salah satu amal yang sangat utama bagi kaum wanita, bagi istri adalah irda'u zaujiha. Berusaha untuk membuat ridha suaminya. Jadi suaminya tidak ridha, amal solehnya tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Salatnya pun tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Walaupun salatnya tadi sah. Dan yang ketiga adalah wasakranu hatta yashhuwa. Dan orang yang dalam keadaan mabuk sampai dia sadar. Ya, mabuk sampai dia sadar. Ini termasuk yang tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin amal saleh. Ya, itu. Ya, peminum khamr ya. Orang yang minum khamr. Jadi di sini as-sakran di sini maknanya pecandu khamr. Tidak mesti dia mabuk. Kalau dia mabuk jelas salatnya nggak sah, jelas. Ya. Di orang mabuk salat jelas tidak sah. Karena memang Allah Rabbul Alamin tidak memperbolehkan orang yang dalam keadaan mabuk mengerjakan salat. Ya la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar tahu apa yang diucapkan. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini maksudnya as-sakran hatta yashhuwa. Kalau dimaknai bahwa orang itu dalam keadaan mabuk, salatnya tidak diterima, maknanya tidak sah. Maknanya tidak sah. Nah, kalau dimaknai bahwa yang dimaksud orang yang mabuk di sini adalah pecandu khamr, baik dia dalam keadaan mabuk atau tidak dalam keadaan mabuk, pecandu khamr, salatnya kalau dia lagi pas nggak mabuk, tapi dia pecandu khamr, salatnya tidak punya nilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Kebaikan-kebaikannya tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin sampai dia meninggalkan minum khamr. Sampai dia meninggalkan minum khamr. Jadi ada orang pecandu khamr. Ya, sedang tidak mabuk. Dia salat. Tapi dia belum meninggalkan kebiasaan minum khamrnya. Salatnya tidak punya nilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Pecandu khamr berbuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikannya itu tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tadi kita sudah katakan, sebagian kemaksiatan bisa menghalangi ibadah kita jadi punya nilai pahala, bisa menghalangi ibadah kita jadi tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya gugur kewajiban saja. Tapi tidak punya nilai apa-apa nanti di sisi Allah Rabbul Alamin. Nah ini teringat dengan satu hadis yang juga sahih membicarakan tentang orang-orang yang bangkrut. Al-muflisun. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, manil muflis indakum? Rasul tanya kepada sahabat, siapakah orang yang bangkrut menurut kalian? Sebagian para sahabat ada yang menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah man la mala lahu wa la arad. Yaitu orang yang enggak punya harta. Dialah orang yang bangkrut, habis hartanya.
Lalu Rasulullah SAW katakan, bukan orang itu, bukan orang yang bangkrut, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang beramal saleh, banyak beramal saleh, tapi dia syatama hadza wa daraba hadza, dia mencela orang ini, dia memukul orang ini. Yang nanti pada hari kiamat didatangkan amal salihnya itu semuanya untuk membayar kezalimannya. Lalu kemudian setelah nggak ada lagi kebaikannya, maka orang, kalau masih ada orang yang dizalimi, ada orang yang dicela dan seterusnya, maka dosanya orang itu dipindahkan kepada orang ini yang zalim ini. Jadi selain kita mengerjakan amal saleh sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kedua yang juga harus kita perhatikan, kita berusaha untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa menghapuskan amal saleh kita, yang bisa merusak amal saleh kita, sehingga amal salehnya tidak menjadikan pahala apa-apa, atau ada pahalanya tetapi malah diberikan kepada orang lain yang kita pernah menzaliminya dan kita belum meminta maaf kepadanya. Ini penting karena sebagian orang seringkali amal soleh, iya beramal soleh, tapi kemudian tuntunannya nggak diperhatikan. Beramal soleh, tuntunannya dia perhatikan. Tapi dia tidak memperhatikan pembatal-pembatal pahala ataupun bahkan pembatal-pembatal amal soleh itu. Jadi harus diperhatikan dua-duanya. Ya, amal soleh sesuai dengan tuntunan syariat, dan juga jangan sampai amal soleh kita batal. Dalam artian batal di sini tidak punya nilai pahala di sisi Allah, tidak naik kepada Allah Rabbul Alamin. Karena amal saleh, perkataan-perkataan yang baik, amal saleh kita dibawa oleh para malaikat. Dibawa oleh para malaikat menuju kepada Allah Rabbul Alamin, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, apabila ada seseorang yang melakukan satu pekerjaan yang sebab pekerjaan itu amal solehnya nggak bisa dibawa diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, dia nggak diangkat. Contohnya ini yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, budak yang lari dari tuannya, istri yang suaminya murka kepadanya, dan yang ketiga adalah orang pecandu khamr sampai dia berhenti dari minum khamrnya tersebut. Jadi ada orang pecandu khamr, rajin ibadah, rajin salat, ini nggak punya nilai di sisi Allah Rabbul Alamin. Waliyadzubillah wa nasallallahu al-afiyah. Nah, begitu juga sama tadi. Orang yang kabur dari rumahnya, lari dari keluarganya, karena ngerasa nggak mau diatur, aku nggak mau dikungkung, aku mau bebas. Ya, ada sebagian anak di masa-masa sekarang seperti itu. Pengen bebas, sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai apa yang dia suka. Dia nggak mau diatur-atur sama orang tuanya, nggak mau diarahkan oleh orang tuanya, padahal orang tuanya mengarahkan kepada yang baik. Aku kalau begitu mau kabur aja dari rumah, nggak mau di rumah. Akhirnya kemudian misalnya anak itu kabur, lalu kemudian dia taat ibadah, sholat dan seterusnya, sampai dia belum pulang, dia tetap aja dalam keadaan yang seperti disebutkan dalam hadis ini. Waliyadzubillah. Tidak diterima salatnya, artinya tidak punya nilai pahala. Lalu kemudian juga kebaikan-kebaikannya tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Atau juga seperti istri yang kabur dari suaminya. Ya, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, kabur dia dari rumah suaminya, nggak mau lagi. Tanpa ada sebab syar'i, masuk ke dalam hadis yang disebutkan di dalam
bab ini. Salatnya tidak punya nilai pahala, lalu tidak diangkat kebaikan-kebaikannya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu, para istri, sebagaimana Rasul sabdakan, harus memperhatikan apa yang betul-betul menjadi prioritas-prioritasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mar'atu idza shallat khamsaha. Seorang istri itu apabila salat fardu 5 waktu, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, wa samat ramadhanaha atau samat syahraha, dia puasa Ramadan, wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Jadi ibadah fardu dikerjakan, lalu kemudian menjaga kehormatan dirinya, ya termasuk tutup auratnya. Ya termasuk apa? Dia menutup auratnya. Lalu kemudian dia taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Jadi prioritas tentu ibadah fardu dikerjakan. Tentu dia bertauhid kepada Allah, tidak mengerjakan kesyirikan. Salat fardu 5 waktu dia kerjakan. Puasa Ramadan dia lakukan. Dia jaga kehormatannya. Dia berusaha untuk selalu membuat ridha suaminya dengan mentaati suaminya selama tidak dalam hal kemaksiatan. Maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat hadis terkait dengan seorang wanita. Seorang wanita yang dia rajin salat sunnah, dia rajin puasa sunnah, dia juga rajin sedekah sunnah. Tapi kemudian lisannya tajam. Seringkali dengan lisannya dia menyakiti tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, la khaira laha, ini tidak ada kebaikan pada dirinya. Lalu kemudian wanita yang kedua ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dia ibadah fardu. Salat fardu dia kerjakan. Salat sunnah tidak sebanyak wanita yang pertama. Puasa sunnahnya juga nggak sebanyak wanita yang pertama. Sedekah sunnahnya juga tidak seperti wanita yang pertama. Tapi dia berusaha untuk menjaga lisannya, tidak nyakiti tetangganya, apalagi kemudian suaminya. Kata Rasulullah SAW, nah ini yang penduduk surga yang ini. Ya, jadi kita harus tahu prioritas-prioritasnya. Sebab tatkala kita tidak mengerti, kita tidak tahu, kita nggak memperhatikan yang prioritas-prioritas, seringkali akhirnya kita ini mengerjakan sesuatu yang dianjurkan, tapi kemudian yang prioritas malah ditinggalkan. Jadi jangan sampai ada orang salah paham juga ini. Ya, ada orang salah paham. Akhirnya dia berkata, wah kalau begitu ngapain sholat? Kalau ternyata perilakunya buruk, lisannya buruk, sama tetangga buruk, ngapain sholat? Ngapain puasa? Ngapain sedekah? Kalau ternyata buruk sama tetangganya, bahkan sama suaminya buruk. Ini kesimpulan yang keliru. Kita tetap harus luruskan, ini kesimpulan yang keliru. Salat fardunya tetap dijaga, itu prioritas-prioritas. Ibadah fardunya dijaga. Termasuk juga tadi akhlaknya diperbaiki. Ibadah sunnah kalau mampu silahkan dikerjakan, yang Anda mampu kerjakan. Jadi yang prioritas duluan tetap, ini enggak. Yang ibadah sunnah dikerjakan. Nah, membuat suami ridha itu wajib dibandingin sholat sunnah, dibandingkan puasa sunnah. Itu lebih prioritas.
Makanya sampai Rasulullah SAW pernah sabdakan, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznih. Nggak boleh seorang wanita puasa sunnah sedangkan suaminya lagi di rumah. Maksudnya nggak keluar bertugas. Nggak boleh kecuali dia izin sama suaminya. Iya, kecuali dia izin sama suaminya. Nggak boleh dia puasa sunnah. Karena itu tadi yang jadi prioritas adalah bagaimana dia membuat ridha suaminya. Ini yang seringkali dilupakan. Ya, seringkali dilupakan. Membuat ridha suaminya. Karena Allah ya. Wah, ngapain Pak Ustadz suami saya kayak begitu? Gitu. Karena Allah ya. Dan selama bukan dalam hal maksiat. Itu yang harus mestinya juga difahami oleh istri. Tentu para suami juga ada kewajiban lagi. Ada kewajiban-kewajiban. Jadi jangan ada sebagian orang terkesan, ini para istri aja suruh begini, suruh begitu. Para suami ada kewajiban lagi dia. Kewajiban bertanggung jawab, kewajiban memberi nafkah, dan seterusnya. Masih banyak lagi juga kewajiban-kewajiban yang lain. Cuma memang karena yang sedang kita bahas ini terkait dengan apa yang lagi kita bahas, terkait dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, yang pas 3 golongan manusia yang salatnya tidak diterima, kebaikannya tidak diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, ya diantaranya disebutkan budak yang kabur dari tuannya, ya sampai dia kembali, istri yang suaminya jengkel marah sama dia sampai suaminya ridha, dan yang ketiga adalah pecandu khamar, peminum khamar, sampai dia meninggalkan minum khamarnya. Lalu berkata Al-Imam Az-Zahabi, wa fil mustadrak, dan di dalam al-mustadrak, kitab al-mustadrak lil Hakim, miliknya al-Imam Hakim, min hadits Ali radhiyallahu anhu, dari hadisnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, marfu'an, secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man tawalla ghaira mawalihi. Allah melaknati seorang budak yang berwali bukan kepada tuannya. Berwali. Jadi apabila budak itu misalnya ada seorang budak ya, ada seorang budak dimerdekakan. Misalnya ya, dimerdekakan oleh tuannya. Maka hak perwalian budak itu ada pada tuannya. Rasul sabdakan, al-wala'u liman a'taq. Perwalian itu ada pada orang yang memerdekakan budak tersebut. Bahkan karena sebab perwalian itu milik tuannya, jadi misalnya budak itu tidak ada anggota keluarganya misalnya, lalu dia wafat, maka tuannya ini, mantan tuannya yang pernah memerdekakan dia, itu jadi ahli warisnya. Jadi ahli warisnya. Nah, ada budak, dia kabur dari tuannya. Lalu kemudian dia cari tuan yang lain. Nah, ini yang disebut dalam hadis, man tawalla ghaira mawali. Dia berwali kepada yang tidak semestinya menjadi walinya. Dia cari tuan lain, lalu kemudian dia berwali kepada tuan yang itu. Kabur dari tuan yang sebelumnya. Nah, ini tidak boleh. Atau ya tadi, misalnya dia sudah dimerdekakan oleh tuannya itu, dia bebas mau pergi kemana aja. Tapi perwalian tetap milik tuannya yang memerdekakan. Lalu dia kemudian mengaku-ngaku orang lain sebagai tuannya yang memerdekakannya. Ini juga tidak boleh. Masuk juga di dalamnya ini adalah orang yang menasabkan dirinya kepada yang bukan nasabnya. Masuk juga di dalam hal ini. Inna min afral fira ayyun sabar rajulu li ghairi abihi. Termasuk kedustaan yang paling dusta adalah ketika seseorang menasabkan dirinya
kepada yang bukan orang tuanya. Termasuk di dalamnya ini. Yaitu misalnya ada seseorang adopsi anak dari bayi, dari kecil. Lalu dia klaim itu sebagai anaknya, sebagai nasabnya. Nah, maka ini termasuk kedustaan yang paling dusta, termasuk juga kalau berdasarkan hadisnya Al-Imam Hakim ini dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak boleh. Budak nggak boleh, bukan tuan yang ngaku-ngaku tuannya. Bukan maulanya, ngaku-ngaku maulanya, walinya misalnya. Jadi maula itu istilah bagi apa yang sudah dimerdekakannya. Yang kemudian dijamak mawali. Nggak boleh, begitu juga tidak boleh yang bukan anak kita, bukan nasab kita diklaim sebagai nasabnya. Atau sebaliknya, bukan orang tuanya dia klaim sebagai orang tuanya dari sisi nasab. Ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, maka oleh karena itu kemudian terjadi permasalahan. Sampai-sampai para ulama diskusinya cukup panjang ya. Bagaimana terkait dengan seorang anak yang dia sudah terlanjur hamil terlebih dahulu. Ibunya lalu kemudian sudah hamil, dinikah oleh laki-laki yang menghamilinya. Mayoritas para ulama, jumhurul ulama, dan ini fatwanya al-a'immah al-arba'ah, 4 para imam mazhab, termasuk juga Dawud al-Zahiri, mengatakan tetap tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya itu. Karena dia meletakkan spermanya dalam keadaan tidak halal. Di luar pernikahan. Kendati pun memang ada sebagian para ulama yang mengatakan kalau tidak ada laki-laki lain yang mengklaim anak itu, artinya misalnya si A tadi menghamili si wanita itu, lalu kemudian dia menikahi wanita itu, dan tidak ada laki-laki lain yang mengklaim anak itu sebagai anaknya, sebagian para ulama mengatakan bisa dinasabkan pada laki-laki itu. Walaupun meletakkan spermanya dalam keadaan yang haram. Ada sebagian para ulama, tapi itu termasuk fatwa yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namun memang kita dalam masalah fikih ini, yang contoh seperti yang sedang kita sebutkan ini, kita nggak boleh nyebarin fatwa yang kedua ini supaya nanti khawatir orang bermudah-mudah, Pak. Ah, boleh ini nggak apa-apa, hamil dulu nanti tinggal dinikahi, toh dapat nasab juga, bermudah-mudah akhirnya. Padahal jumhur, mayoritas para ulama mengatakan nggak bisa. Tidak bisa. Nah, maka oleh karena itulah dalam kasus-kasus seperti ini perlu kita sangat berhati-hati. Jangan gampang-gampangkan, jangan memudah-mudahkan. Lalu kemudian wafil mustadrak, kata Imam Az-Zahabi juga di dalam al-mustadraknya Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadisnya sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Fadalah bin Ubaid secara marfu, yaitu secara marfu artinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Thalathatun la tus'alu anhum." Ada 3 golongan manusia yang jangan kau tanya tentang mereka. Maksudnya jangan kau tanya tentang mereka bahwa itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Jangan tanya keburukannya. Ada 3 golongan manusia yang jangan tanya tentang keburukannya. Karena itu jelas buruk. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah. Seseorang yang memisahkan diri dari jamaah, maksudnya jamaah kaum muslimin. Bukan jamaah organisasi ini yang dimaksud di sini, bukan. Dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, wa asa imamahu, dan dia menentang imamnya. Wa mata asiyan, dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka oleh karena itu ada hal penting yang harus kita ketahui. Ada
Yang pertama yang disebut dengan ijtima' fil adyan atau al-ijtima'u fid din. Kita diperintahkan bersatu dalam urusan agama. Bersatu dalam urusan agama, pondasi awalnya adalah at-tauhid, dan yang kedua, pondasi keduanya adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kesyirikan termasuk juga melanggar sunnah atau memunculkan hal baru dalam urusan agama, ini adalah sebab at-tafarruq fid din, pecah dalam urusan agama. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Orang ngedakwain tauhid malah yang dianggap pecah belah. Ini kebalik ini. Orang mengajak manusia untuk mengikuti tuntunan Rasul, meninggalkan hal baru dalam urusan agama, malah dianggap pecah belah. Dan hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi di dalam Al-Usul As-Sittah. Makanya al-aslul awal, pokok yang pertama adalah tauhid. Al-aslul tsani, pokok yang kedua adalah ittiba, ngikutin tuntunan. Bersatu dalam agama. Al-aslul tsalits, pokok yang ketiga adalah al-ijtima' bil abdan. Berkumpul secara fisik. Kalau tadi dalam urusan agama, bersatu berkumpul dalam urusan agama. Ini berkumpul bersatu dalam urusan masalah fisik badan. Apa maknanya di sini? Maksudnya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Dia tidak boleh memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, menentang pemimpinnya atau keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya dalam hal yang bukan kemaksiatan. Misalnya contohnya seperti yang dilakukan oleh Al-Khawarij. Khawarij, dia memisahkan diri, tadinya taat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib selaku khalifah. Menurut dia Khalifah Ali sudah keluar dari batasan agama, menurut dia akhirnya dia memisahkan diri, lalu membangun komunitas sendiri, membangun jamaah sendiri, mengangkat pemimpin sendiri, tidak lagi mau mentaati sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka mereka disebut dengan Haruri atau disebut dengan Khawarij. Jadi penting dalam Islam juga berkumpul secara fisik. Ya, berkumpul secara fisik itu ya dengan mentaati pemimpin yang ada dan tidak menentangnya serta mentaatinya dalam hal yang bukan apa? Maksiat. Jadi Islam juga memperhatikan persatuan, tapi apa kriterianya? Itu yang harus difahami. Maka apabila ada orang mengajak untuk menentang penguasa dan seterusnya, ini bagian dari tafarruq bil abdan, pecah belah secara fisik. Gitu ya? Iya. Mencela terus-menerus dan seterusnya, membarkan kebencian, permusuhan. Itu namanya tafarruq bil abdan. Ya, nah hari ini tafarruq fiddin, iya, pecah urusan agama, iya, pecah urusan abdan, iya juga. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi afiyah. Yang kedua, jadi kita nggak boleh bikin pecah belah itu sesuatu yang jelas buruknya. Begitu. Yang kedua, wa'abdun abaqa famat. Budak yang kabur sampai mati dia dalam keadaan kabur dan tidak kembali kepada tuannya. Yang ketiga. Wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha al-mu'nata fatabarrajat. Wanita yang suaminya tidak di rumah dan telah dicukupi nafkahnya oleh suaminya, yang ada wanita itu malah tabarruj, buka aurat. Jangan ditanya jeleknya orang itu. Ya, suaminya cukupin, termasuk perawatannya dicukupin sama
pasar. Ya, orang dia keluarnya buka aurat kan orang semua pasar ngeliatin semua itu. Ya. Yang beliin parfum suaminya pulang tak pernah cium bau harum. Tapi orang pasar selalu mendapatkan bau harumnya. Nauzubillah. Bukan di rumah, wangi-wangi. Kalau keluar saja, yang penting nggak ada bau badan gitu. Masya Allah. Kalau di rumah ya dasternya udah bolong itu dipakai terus. Giliran keluar, apalagi mau kondangan, ditungguin 2 jam dan tidak kelar-kelar. La ilaha illallah. Jangan kau tanya buruknya itu. Iya, kan ada nih sebagian wanita bersolek, tampil cantik, tapi untuk orang, bukan untuk suaminya. Untuk suaminya, ya diperintahkan itu. Diperintahkan suaminya yang modalin perawatan ini, perawatan itu, segala macam. Untuk dipertontonkan orang lain. Maka wallahu a'lam, wanita yang bekerja menampilkan kecantikannya untuk orang lain, suaminya ridho lagi, la ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam. Suaminya ridho, senang jadi model, jalan lenggak-lenggok, menampilkan kecantikannya, walaupun model pakaian syar'i katanya. Tetap aja itu. Dia tampilkan itu jalan lenggak-lenggok di depan orang banyak. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan ya? Silakan. Ya. Ya, itulah yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan termasuk ada kitab tersendiri ya, karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Itu termasuk dianggap sebagai kitab yang cukup luas membahas tentang keutamaan ilmu. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jadi itu mengumpulkan riwayat-riwayat menjelaskan keutamaan ilmu. Betul-betul sangat utama kedudukan ilmu. Karena sebagian orang semangat sekali untuk beramal, tapi enggan untuk belajar nuntut ilmu. Sehingga yang terjadi apa? Dia tidak tahu yang prioritas-prioritas. Bahkan yang terjadi kayak tadi contohnya benturan-benturan. Dia kerjakan yang ini, tapi sebenarnya yang prioritasnya itu akhirnya yang ini malah sia-sia. Waliyadzubillah. Tetapi juga bukan hanya sekedar ilmu tanpa apa? Tanpa amal. Maka oleh karena itu kaum muslimin itu diantara keutamaan dua sekaligus. Ya, keutamaan ilmu, juga keutamaan apa? Keutamaan amal. Tidak seperti Yahud berilmu tidak beramal. Tidak juga seperti An-Nasara beramal tapi tanpa ilmu. Oke, penting betul. Termasuk juga misalnya bagaimana cara memahami tadi contohnya. Kalau mungkin sebagian kita lihat pengumuman yang diinformasikan sebarkan. Kajiannya, judulnya, temanya budak yang kabur dari tuannya. Mungkin sebagian kita akan berkata, apa relevansinya ini masalah ini hari ini? Iya, sampai ada sebagian orang bilang begini, Pak. Hari gini masih ngomongin budak kabur dari tuannya. No, orang kafir udah sampai ke bulan, udah sampai ini. Nah, ngapain Pak ke bulan? Kita di bumi aja banyak ilmu yang kagak ngerti. Jual beli aja banyak yang meleset. Transaksi ribawi, ngapain antum ke bulan? Urusan najis nggak paham. Najis yang mana, yang mukhalladz atau yang mana nggak ngerti. Kita ini kadang seringkali dikecohkan sama yang kayak gitu tuh.
Jadi seolah-olah orang Islam tuh ketika belajar tentang syariatnya dianggap terbelakang. Ini orang hari ini seperti beberapa waktu lalu misalnya kita bahas tentang isbal, masih urusan celana cingkrang. Orang udah nyampe ke bulan katanya, udah ngomongin teknologi. Kita tidak akan ditanya sampai ke bulan apa enggak, Pak, tidak. Anda juga tidak akan ditanya soal masalah teknologi menguasai atau tidak, enggak. Itu penunjang. Tapi yang utama kita memahami ajaran agama kita, syariat kita sendiri. Akhirnya ada orang Islam ngerti teknologi segala macam, wudhu nggak ngerti. Kecuali seperti yang diajarkan oleh bapaknya dahulu atau gurunya dulu. Udah sampai di situ dia berhenti. Nggak mau belajar lagi, nggak mau nuntut ilmu lagi. Urusan hak-hak suami dan istri nggak ngerti. Bisa jadi dia ahli di banyak hal, di banyak bidang. Tentu kita tidak menghalangi kaum muslimin untuk maju dalam urusan dunianya. Tapi bukan kita menghalangi dan melarang. Tapi urusan agamanya juga dipelajari dong. Ditambah lagi belajar agama kan nggak seperti orang harus di fakultas tertentu, di masjid kayak begini bisa. Alhamdulillah itu. Artinya ada fleksibilitas, Pak. Coba Anda pernah dapatin nggak? Kajian matematika di masjid. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Anda harus kuliah khusus. Coba, apa ada? Kajian matematika setiap Sabtu di Masjid Asy-Syuhada. Coba, nggak ada. Tiap hari Ahad subuh. Subuh pertama matematika, subuh kedua fisika. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hatta gurunya juga, dosennya mau datang juga mikir ini pengajian model apa ini saya datang. Bukan jamaahnya yang mikir, yang diundangnya juga dosennya bingung, ini ada emang kajian fisika di masjid. Sampai urusan agama bisa begitu, di masjid bisa, dengan semua jenjang, tidak melihat jenjangnya Anda orang spesialis atau orang umum, semua bisa. Kenapa? Saking pentingnya urusan apa? Agama, urusan din. Dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu kita sehingga amal kita diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.